Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiba saatnya kita akan membahas beberapa pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu terkait dengan kurikulum rekonstruksi sosial. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Pertama dari Nida Marfuatul Mutahharo, apa maksudnya yang disebut dengan rekonstruksi sosial? Ya, dari sisi namanya, rekonstruksi sosial adalah membangun kembali masyarakat. Sehingga kurikulum rekonstruksi sosial adalah sebuah cara atau alat bagaimana pendidikan berguna untuk merekonstruksi, membangun ulang masyarakat itu. Apakah masih ada persamaan dengan kurikulum lainnya? Jelas, ini karena ini adalah model konsep, maka berbeda dengan humanistik, berbeda dengan teknologis, berbeda dengan sabik akademik. Tentu saja ini bisa dikawinkan satu sama lain. Rekonstruksi sosial bisa digunakan oleh kurikulum humanistik dalam bagian yang lain, misal dalam pembelajaran dan seterusnya. Apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum rekonstruksi sosial? Kelebihannya, kurikulum ini sangat menyelesaikan masalah yang ada sekarang di masyarakat dan memang mempersiapkan generasi yang akan datang di masa yang akan datang. Nah, kekurangannya justru ini adalah tidak bisa digunakan untuk tingkat anak-anak ya, tingkat dasar dan menengah. Ini cocok untuk LKP, cocok untuk pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang memang topik-topiknya adalah topik-topik tentang masyarakat. Bagaimana mereka atau siswa-siswa atau peserta-peserta itu dapat memahami masalah hidup dan menyelesaikannya. Maka kurikulum ini memang didesain misalkan di professional school seperti SMK itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nela Nur Sabah, apa saja problematika dalam kurikulum rekonstruksi sosial? Problematikanya itu tadi bahwa tidak semua kalangan bisa masuk ke rekonstruksi sosial. Ini biasanya kurikulum ini pas banget bagi kurikulum pendidikan pergerakan masyarakat ya, atau aktivis-aktivis yang memang atau politisi-politisi atau di Lemhanas itu, karena ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ade Rahma, apa dalam metode belajar kita bisa menerapkan dua metode lagi, misalnya humanistik dengan sabik akademik? Ya, metode belajar dengan model konsep kurikulum sesuatu yang berbeda ya. Jadi sebuah model konsep kurikulum itu bisa beragam metode belajarnya. Nanti kita akan belajar bagaimana model-model pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sistem Dede Sri Mulyati, bagaimana sistem pembelajaran dalam pelaksanaan sistem kurikulum rekonstruksi sosial? Model pembelajaran yang sangat dianjurkan yaitu menggunakan cooperative learning atau sekarang di 21st skill itu menggunakan collaborative learning. Pokoknya yang sesuatu yang bersama-sama menyelesaikan masalah itu adalah pembelajaran khas tentang rekonstruksi sosial. Ini Astuti bertanya, apa saja komponen-komponen yang ada dalam kurikulum rekonstruksi sosial? Secara umum, kurikulum itu memiliki komponen ada 4 ya, ada time, tujuan, isi, metodologi, dan evaluasi. Itu secara umum. Cuma nanti dalam konteks implementasinya akan berbeda dari model konsep kurikulum satu dengan yang lainnya. Rahmi Sulistiani, apakah SMK itu disebut sebagai salah satu bentuk dari kurikulum rekonstruksi sosial? Untuk saat ini SMK menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum kompetensi atau kurikulum teknologis, tidak menggunakan rekonstruksi sosial, walaupun dalam beberapa pembelajaran ada yang sudah menggunakan rekonstruksi sosial. Rati, bagaimana cara guru menerapkan kurikulum rekonstruksi sosial? Karena rekonstruksi sosial ini membutuhkan kebebasan, tingkat kebebasan, dan harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Maka cara menerapkan adalah seorang guru harus mengetahui dulu masalah-masalah yang ada di masyarakat melalui observasi atau melalui kajian-kajian yang sangat empiris. Lalu dipilihkanlah si masalah-masalah itu ditawarkan kepada siswa sehingga siswa berinteraksi memilih salah satu di antara yang ditawarkan oleh guru dan menyelesaikan masalah-masalah.
kebanyakan menggunakan diskusi, baik itu diskusi kelompok, diskusi kelas, atau diskusi pair ya, yaitu berpasangan. Sofa Marwatul Sakinah, yang dimaksud kurikulum rekonstruksi sendiri itu apa? Ya, rekonstruksi itu membangun kembali. Artinya kurikulum rekonstruksi yaitu kurikulum yang berupaya untuk membangun kembali masyarakat. Artinya masalah-masalah di masyarakat itu ingin diselesaikan. Ajahra, kurikulum rekonstruksi ini cocok untuk diterapkan di mana? Tadi ya, di LKP, pendidikan luar sekolah, seminar, lokakarya. Apakah tingkat sekolah dasar sudah bisa? Sepertinya sulit ya, sulit kecuali kalau anak siswanya itu sudah memiliki keterampilan atau tingkat daya analisis yang sudah baik ya. Agaknya susah untuk di sekolah dasar. Windy izin bertanya, perihal kurikulum rekonstruksi sosial, biasanya siswa harus mampu berubah menjadi lebih baik dari masa lalu. Bagaimana jika siswa tersebut tidak mampu? Apakah kurikulum rekonstruksi ini dianggap gagal? Ya, tidak semua model kurikulum itu harus diterapkan di satu level ya. Jadi banyak sekali model. Kenapa kita memiliki 4 model konsep kurikulum? Karena memang tidak seluruh masyarakat atau siswa memiliki atau kecocokan terhadap sebuah model konsep kurikulum. Nah, seperti di Indonesia sendiri cocoknya menggunakan teknologi, walaupun sebetulnya rekonstruksi sosial ini sangat cocok untuk universitas, untuk pendidikan luar sekolah. Lalu Indana Julfa bertanya, untuk menerapkan kurikulum sosial agak sulit dan dilihat dari segala aspeknya juga harus siap, tapi bukan berarti tidak menerapkan kurikulum ini. Dan tadi yang sudah menerapkan kurikulum ini salah satunya di pesantren Hakim. Nah, jika ingin menerapkan sistem kurikulum di tingkat perguruan tinggi, langkah-langkah awal apa saja yang dilakukan untuk menerapkan kurikulum rekonstruksi sosial? Di perguruan tinggi justru lebih baik menggunakan kurikulum ini ya. Walaupun perguruan tinggi sangat subjek akademik, menghafal banyak buku dan seterusnya, tetapi ketika mau belajar tentang praktis, seperti yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi seperti Harvard University, Oxford University, mereka menggunakan kurikulum ini sebagai sebuah cara untuk menangkap pengalaman-pengalaman empiris yang memang bertujuan untuk ada link and match gitu ya, ada hubungan antara apa yang diajarkan di kampus secara teoritis dengan lapangan secara praktis. Jadi ini sangat cocok di perguruan tinggi. Dini Nuraini bertanya, panjang-panjang ya. Apakah kurikulum yang bisa diterapkan di Jepang sama dengan kurikulum rekonstruksi sosial? Katanya di Jepang pengembangan kurikulum desentralisasi, di mana kurikulumnya didesain sesuai kebutuhan masing-masing. Di Jepang sendiri materi pembelajarannya siswa mengkaji permasalahan kehidupan yang sekarang. Ya, kalau memang betul di Jepang seperti itu, walaupun tidak semua ya, tidak semua, karena tergantung dari level ya, jenjang pendidikannya. Jadi di Jepang sendiri biasanya memang Jepang itu sangat subjek akademik di tingkat dasar, tetapi bertahap di semakin tinggi menggunakan rekonstruksi sosial. Selanjutnya dari Yuni, siapa yang pertama kali menemukan teori humanistik? Ya, tadi ya, jadi landasan filsafatnya kan menggunakan misalkan menggunakan idealisme, berarti John Dewey. Kalau romantisme berarti menggunakan Rousseau ya. Jadi sebetulnya yang menemukan teori humanisme itu ya humanisme itu sendiri ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di humanisme, termasuk Rousseau dan John Dewey. Siapa yang pertama kali menerapkan, lalu bagaimana cara menerapkan teori humanistik dalam kurikulum pendidikan di masyarakat? Ya, sebetulnya humanistik itu lebih kepada manusia itu sendiri ya. Jadi berpusat pada manusia. Mungkin kita sedang membahas tentang rekonstruksi sosial, bukan humanistik. Lalu bagaimana cara kurikulum dapat mengubah masyarakat? Ya, harus diimplementasikan, karena kalau diimplementasikan berarti paling tidak dicoba untuk mengubah masyarakat. Ya, harus dikaji dulu, seperti di Malaysia menggunakan kurikulum futuristik ya, mengkaji dulu tendensi apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Jadi siswa sekarang itu diajarkan apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang, bisa 10 tahun yang akan datang seperti apa kecenderungannya, lalu diajarkanlah di sekolah bagaimana cara menghadapinya.
Dede Nurhayati, bisakah kurikulum rekonstruksi sosial diterapkan di madrasah diniyah? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Sulit, karena rekonstruksi sosial itu ilmu sosial yang berhubungan dengan orientasi dunia, sedangkan madrasah diniyah itu orientasinya banyaknya orientasi akhirat. Jadi agak sedikit bertolak belakang. Banyaknya diniyah itu menggunakan subjek akademik, bukan rekonstruksi sosial. Penny Marcelia, bagaimana caranya agar kurikulum ini dapat terselenggara dengan sesuai apa yang diinginkan pemerintah? Ya, pemerintah menerapkan kurikulum ini dengan berbagai cara pelatihan, dengan cara banyak hal, dengan cara seminar-seminar, terutama PLS ya, pendidikan luar sekolah menggunakan LKP ya, lembaga keterampilan dan profesi. Yusi Agustin, bagaimana caranya menerapkan kurikulum rekonstruksi sosial di boarding school? Ya, di boarding school itu kalau Islamic boarding school atau pesantren memang agak rumit ya, karena tidak disertai dengan kebutuhan sosial. Tetapi kalau dipakai di boarding yang umum, misalkan karantina sekolah pergerakan misalkan, atau sekolah politik atau Lemhanas, itu sangat itu. Cara menerapkannya itu adalah apa tujuannya, nanti didesain dulu tujuannya, lalu nanti apa saja materinya, isi-isinya, lalu metodologinya bagaimana cara menerapkannya, lalu terakhir bagaimana cara mengevaluasinya. Ersa Safitri bertanya, pembeda antara kompetensi dengan kurikulum rekonstruksi sosial itu apa? Serta kurikulum mana yang cocok untuk digunakan? Ya, bedanya satu, kalau kompetensi harus menggunakan standar sehingga sudah diatur sedemikian rupa kurikulumnya, jadi tidak bisa kurikulum itu keluar dari konteksnya. Jadi standarnya sudah ditentukan, standar isinya, standar kompetensi lulusannya sudah standar evaluasinya, standar pembelajarannya. Sedangkan rekonstruksi sosial itu tidak, tergantung dari masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu yang lebih cocok untuk digunakan ya tergantung. Kalau misalkan kita mau merubah masyarakat secara fundamental, cocok menggunakan rekonstruksi sosial. Tapi kalau masyarakatnya sudah bagus, tetapi ingin ditingkatkan derajat kompetensinya, maka kurikulum kompetensi lebih baik. Taufik Ilhamsah bertanya tentang mungkin Bapak bisa memberikan jawaban bagaimana sih mengantisipasi kegiatan belajar online? Ya, belajar online itu harus bisa saja, tetapi itu hanya transfer of knowledge, tidak bisa transfer of values, tidak bisa transfer of tradition. Jadi online itu hanya berhubungan dengan kognisi, tidak dengan sikap dan tidak dengan keterampilan. Rumit, kecuali menggunakan hibrid atau menggunakan hibrid atau istilahnya itu diintegrasi antara online dan offline gitu ya, face to face. Lalu selanjutnya Meli, bagaimana pendekatan kurikulum rekonstruksi sosial dalam sistem pembelajaran? Ya, karena ini model konsep kurikulum, maka pendekatannya adalah pendekatan problem based, berbasis problem, berbasis masalah ya. Jadi kurikulum ini memang didekati dengan masalah, apa masalah di masyarakat, lalu berdiskusi untuk menyelesaikannya. Siti Lutfiatul Jannah bertanya tentang model pembelajaran termasuk yang dibahas kali ini mengenai subjek akademik humanistik. Mana ini? Pengembangan kurikulum manakah yang lebih baik? Tadi sudah dijawab ya. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang cocok. Lalu selanjutnya Siva Fauzia, mana ya? Bagaimana jika persiapan di masa sekarang untuk masa yang akan datang itu tidak tercapai tujuan dari pendidikan tradisional itu? Atau apakah sudah bisa dipastikan akan tercapai atau bagaimana Pak? Dan apa langkah agar persiapan untuk masa depan berlangsung secara efektif dan seperti yang diharapkan? Jadi begini, rekonstruksi sosial memang mendesain untuk masa depan, tetapi berangkat dari masalah-masalah yang sekarang terjadi. Karena masa yang akan datang itu tidak berangkat dari ruang yang kosong. Mereka berangkat dari hari ini, maka hari ini harus diketahui, maka tendensinya seperti apa. Ini sangat saintifik karena ilmiah. Karena apa? Karena memang kehidupan itu sangat ilmiah, sangat cause and effect ya, sebab akibat dan seterusnya. Maka dipastikan itu akan sama. Kalaupun berbeda, itu tidak apa-apa.
apa-apa, karena kurikulum kan selalu berubah, masalah hidup selalu berubah dan seterusnya. Karena ini pendidikan itu kan adalah upaya, ya, hanya upaya. Selanjutnya Anis Milyasari, apa saja sumber kurikulum? Ya, sumber kurikulum banyak ya. Kalau rekonstruksi sosial dalam konteks ini, ya sumbernya adalah masyarakat. Fungsi dari kompetensi rekonstruksi sosial itu apa? Fungsinya adalah tadi membangun kembali masyarakat, apalagi merubah, agent of change ya. Nisa Nur Azija, bagaimanakah contoh konkret dari kurikulum rekonstruksi sosial? Tadi LKP ya, LKP, seminar, apalagi PKBM itu rekonstruksi sosial ya. Nah, kecuali memang banyak PKBM yang menggunakan studi akademik di PKBM, karena memang mungkin gurunya tidak paham bagaimana cara memperlakukan perbedaan antara PKBM dan sekolah-sekolah. Pia Nurrohmah, biasanya sekolah tingkat apa saja menggunakan kurikulum TP ini? Ya, perguruan tinggi atau yang sudah PLS ya, pendidikan lulusan sekolah. Apa tujuan kurikulum rekonstruksi sosial terhadap siswa? Tadi ya, membekali siswa memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat. Lalu Sahrul Faizi bertanya tentang why in the curriculum must learn collaborative learning, Mister. Are there other ways besides collaborative, Mister? Yeah, the social reconstruction must be collaborative because the main of definition if social is togetherness. So collaborative is the solution for this curriculum to construct the social insight. So there is maybe many collaborative learning types or cooperative learning type, for example jigsaw or group investigation or student team achievement division or many things, think share fair. This is many ways or many kinds of collaborative learning insight. Rida Parida, oke, bagaimana mendiskusikan pemecahan masalah bila mana anak mereka mengalami hambatan belajar atau masalah etika dan moral? Bagaimana solusinya? Satu, guru harus paham masing-masing peserta didiknya. Jadi tidak boleh yang pintar dengan pintar, yang kurang pintar dengan yang kurang pintar, sehingga nanti menjadi stuck ya, berhenti, tidak bisa. Harus ada yang namanya denominatornya. Jadi harus ada yang denominatornya. Jadi Anda harus mengerti nanti siapa, mana yang low achiever, mana yang high achiever, mana yang mediocre atau middle achiever. Dewi Nur Fadila, ada sedikit panjang ya. Apakah termasuk pada problematika masalah yang harus diatasi pada kurikulum rekonstruksi sosial? Apa saja? Ya, semua problematika. Bersifat pribadi, kalau bisa tidak, karena ini masalah sosial, tidak bersifat pribadi, walaupun masalah pribadi akan menjadi masalah sosial ketika pribadinya itu dikumpulkan. Jika sudah tidak dapat diatasi secara pribadi, lalu bagaimana langkah-langkah kurikulum mengatasi problematika tersebut? Satu, kurikulum ini didesain untuk masyarakat, bukan untuk pribadi, walaupun masyarakat adalah kumpulan dari pribadi-pribadi. Jadi sejauhnya tidak mengambil masalah-masalah pribadi. Adia Ridwan Nisa bertanya tentang apakah model-model kurikulum ini bisa diterapkan secara sekaligus dalam sebuah lembaga pendidikan? Ya, tidak bisa. Walaupun bisa diiklektik satu sama lain, tapi tetap harus ada yang dominan. Misal kalau lembaga Islam ya harus dominannya subjek akademik, bukan rekonstruksi sosial. Tapi kalau lembaga pergerakan itu menggunakan subjek akademiknya, menggunakan rekonstruksi sosial. Wiwit Istiqomah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru atau pengajar supaya terkesan tidak memaksa pada siswa dalam mengalami miskonsepsi dalam proses pemecahan masalah tersebut sehingga tidak mengurangi minat belajar siswa? Ya, sebetulnya miskonsepsi sah-sah saja di dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah pemecahan masalah, karena di dalam belajar itu justru semakin banyak miskonsepsi, semakin bagus guru untuk menjelaskan apa yang bagus, apa yang baik, apa yang benar, mana yang terjadi miskonsepsi. Siswa bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya. Semakin banyak kesalahan itu semakin bagus dalam belajar. Asri Nur Syaida bertanya tentang di dalam model kurikulum rekonstruksi sosial itu berperan memperbaiki kehidupan yang lebih baik sehingga harus didesain sebaik mungkin. Lalu bagaimana caranya agar model kurikulum ini dapat berjalan dengan baik? Ya sebetulnya
rekonstruksi sosial memang didesain untuk masyarakat, untuk memperbaiki masyarakat. Ya kalau caranya supaya berjalan dengan baik, ya gunakanlah proses-proses implementasi kurikulum yang baik. Misalkan bagaimana perencanaannya, bagaimana cara mengorganisasi orang-orang yang melaksanakannya, bagaimana cara mengaktualisasi atau actuating atau melaksanakan kurikulum itu, bagaimana mengontrol supaya kurikulum ini jalan. Oke, baik. Sepertinya masih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, tetapi terima kasih Anda sudah begitu bersemangat untuk bertanya kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi memang semuanya terbatas oleh waktu. Saya maaf tidak bisa saya. Itu nanti kalau ada pertanyaan yang sama mungkin bisa ditanya di lain waktu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.